Halo semuanya, selamat datang di Reaktor Junior. Di sini, kalian akan menemukan cerita-cerita inspiratif, penuh makna, dan tentu saja akan membuat kalian terhanyut dalam setiap kata. Seperti biasa, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Bantu kami terus memberikan kisah-kisah yang bisa menginspirasi banyak orang. Dan pastikan kalian aktifkan lonceng notifikasinya, biar gak ketinggalan update dari kami. Jadi, siap untuk cerita hari ini? Yuk kita mulai. Ini adalah kisah tentang cinta, kesabaran, dan penyesalan yang datang terlambat. Di sebuah desa yang sepi, di ujung jalan setapak yang tenang, berdiri sebuah rumah kecil sederhana. Di rumah itu, hiduplah seorang wanita bernama Laila. Seorang istri yang dikenal sangat salehah. Orang-orang di desa sering melihatnya tersenyum lembut. Meski kehidupan yang ia jalani tak selalu mudah, ia adalah sosok yang penuh kesabaran dan cinta, terutama terhadap suaminya, Fahri. Fahri, seorang lelaki yang dulu dikenal baik, kini berubah menjadi sosok yang hampir tak dikenali lagi. Pada awal pernikahan, ia adalah pria yang lembut dan perhatian. Mereka hidup bahagia bersama selama beberapa tahun. Namun, perlahan-lahan, kehidupan Fahri berubah. Ia mulai terjerumus ke dalam pergaulan yang buruk, terpengaruh oleh teman-temannya yang membawa pengaruh negatif. Minuman keras, judi, dan kehidupan malam menjadi bagian dari kesehariannya. Setiap malam, Fahri pulang dalam keadaan mabuk, membawa aroma alkohol yang menyengat, sementara Laila menunggu di rumah dengan hati yang penuh luka. Laila tahu betul bahwa suaminya telah berubah, namun ia memilih untuk tetap setia. Di setiap sujudnya, ia selalu memohon kepada Allah agar memberi petunjuk kepada Fahri. Dengan air mata yang tak henti-hentinya mengalir di atas sajadahnya, ia berdoa dalam keheningan malam, "Ya Allah, kuatkan hatiku, berikan kesabaran yang tiada batas, dan bukalah pintu hidayah untuk suamiku. Aku tahu, Engkau Maha Penyayang, Engkau Maha Pemaaf." Setiap pagi, ketika Fahri masih tertidur usai mabuk semalam, Laila bangun lebih awal untuk membersihkan rumah dan menyiapkan sarapan. Ia tak pernah mengeluh, dengan senyum yang selalu menghiasi wajahnya. Ia berharap bahwa suatu hari nanti, Fahri akan sadar dan kembali ke jalan yang benar. Namun, harapan itu seolah semakin jauh. Fahri semakin hari semakin tenggelam dalam kegelapan. Ia mulai kehilangan pekerjaannya karena ketidakdisiplinan. Uang yang seharusnya untuk kebutuhan rumah tangga habis untuk judi dan minuman keras. Tak jarang, Fahri pulang dengan amarah yang meledak-ledak, membanting pintu, memecahkan barang-barang di rumah. Bahkan tak jarang ia mengeluarkan kata-kata kasar kepada Laila. "Apa gunanya kau terus mendoakanku, Laila?" Fahri sering berteriak dengan penuh emosi. "Percuma, hidupku sudah hancur, dan aku tak peduli lagi, kau buang-buang waktumu." Namun Laila tak pernah sekalipun membalas amarah suaminya. Dengan tenang, ia berkata, "Aku tak pernah putus asa berdoa untukmu, suamiku. Aku percaya, pada saat yang tepat, Allah akan membukakan jalanmu." Waktu terus berjalan. Tahun demi tahun, Fahri semakin jauh dari keluarganya. Ia sering pergi berhari-hari, meninggalkan Laila sendirian di rumah tanpa kabar. Sementara itu, Laila terus menjalani hidup dengan sabar. Kesehatannya mulai menurun, tapi ia tak pernah mengeluh. Tubuhnya mulai lemah karena beban fisik dan mental yang ia pikul sendirian, tapi hatinya tetap kuat berpegang pada keyakinan bahwa suatu hari Fahri akan sadar. Pada suatu malam yang sunyi, Laila kembali menggelar sajadahnya. Seperti biasa, ia berdoa dalam tangis yang tak terdengar. "Ya Allah, jika ini memang takdirku, aku pasrah. Jika memang ini ujian yang harus kujalani, berikan aku kekuatan. Dan jika aku tak bisa melihat suamiku kembali ke jalan-Mu dalam hidup ini, setidaknya izinkan aku tetap mendoakannya.
meski aku tak lagi di dunia ini. Tanpa ia sadari, malam itu menjadi malam terakhir Laila. Tubuhnya terlalu lelah untuk menahan rasa sakit yang ia pendam selama ini. Ketika salatnya selesai, tubuh Laila terjatuh di atas sajadah, dan ia tak pernah bangun lagi. Keesokan harinya, Fahri pulang dalam kondisi mabuk seperti biasanya. Rumah gelap, dan tak ada suara apapun. Saat ia masuk ke ruang tamu, matanya tertuju pada sosok Laila yang terbaring di lantai, masih dalam posisi seperti sedang berdoa. "Laila," panggil Fahri. Namun tak ada jawaban. Ia mendekat, mengguncang tubuh istrinya. "Laila." Fahri mulai panik. Ia mengguncang tubuh Laila lebih keras. Namun tubuh itu tetap tak bergerak. Fahri merasa dadanya sesak. Ada sesuatu yang menghantam jiwanya dengan keras. Air matanya mulai mengalir saat ia sadar bahwa Laila sudah pergi. Wanita yang selama ini mencintainya, meskipun ia tak pernah membalasnya dengan baik, kini sudah tiada. Tangisnya pecah di malam itu, memeluk tubuh Laila yang telah kaku. "Maafkan aku, Laila, maafkan aku. Aku telah menyia-nyiakanmu." Fahri menangis. Suaranya menggema di seluruh ruangan yang sepi. Kenangan tentang Laila tiba-tiba membanjiri pikirannya. Senyum lembutnya, kesabarannya, kebaikan hati yang tak pernah pudar meski Fahri sering menyakitinya. Ia merasa menyesal lebih dari apapun yang pernah ia rasakan dalam hidupnya. Sejak kepergian Laila, hidup Fahri berubah. Hatinya yang selama ini beku akhirnya mencair. Setiap kali ia ingat bagaimana Laila selalu berdoa untuknya, air matanya tak pernah berhenti mengalir. Ia mulai mendatangi masjid, tempat yang sudah lama ia tinggalkan. Setiap kali ia sujud, ia memohon ampunan kepada Allah dan berharap Laila, dari alam sana, melihat perubahannya. "Laila, aku telah berjanji. Aku akan menjadi orang yang lebih baik, demi dirimu, demi cinta yang tak pernah kutepati." Dalam hidup ini, terkadang kita tak sadar betapa besar cinta yang kita terima hingga cinta itu pergi selamanya. Laila telah pergi, namun cintanya, doanya, dan kesabarannya tetap hidup dalam hati Fahri. Penyesalan memang selalu datang terlambat, tapi Fahri tahu, ia masih punya waktu untuk menebus kesalahannya dengan kembali kepada Allah, sebagaimana yang selalu didoakan Laila. Jangan tunggu kehilangan untuk menyadari betapa berharganya mereka yang mencintaimu tanpa syarat. Hargai mereka yang selalu mendoakanmu, meski dalam diam. Terima kasih sudah menonton cerita kali ini di Reaktor Junior.